Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Masih semangat belajar di rumah? Hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu suhu dan perubahannya. Hari ini yang akan kalian pelajari adalah tentang alat ukur, satuan, dan konversi suhu. Masih bersama Ibu Nurti Istilah Ratnasari. Seperti biasa, kita lihat dulu menu hari ini. Yang pertama itu adalah kompetensi dasar, yaitu kemampuan yang harus kamu kuasai setelah belajar bab ini. Yang kedua itu adalah tujuan pembelajaran, yaitu kemampuan yang harus kamu kuasai setelah belajar hari ini. Yang ketiga adalah materi, pengetahuan yang akan kamu dapat hari ini. Dan yang keempat adalah tugas, tentang apa? Yaitu konversi berbagai satuan suhu. Kompetensi dasarnya apa nih? Yang pertama itu adalah menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Yang kedua itu adalah melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah selesai pembelajaran, hari ini kamu diharapkan dapat apa aja? Yang pertama itu adalah menjelaskan definisi suhu dengan benar. Yang kedua itu adalah menjabarkan berbagai satuan suhu juga dengan benar. Yang ketiga adalah memecahkan masalah tentang konversi berbagai satuan suhu dengan tepat. Oke, coba kita lihat gambar ini. Semenjak pandemi, kita sering banget kan mengalami hal ini, ya kan? Kemana-mana, ketika kita pergi, kita mau masuk ke supermarket misalnya, atau kemana saja, biasanya ini yang dilakukan. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Itu orang-orang yang digambar itu sedang apa? Nah, itu yang mungkin yang mengantri itu, yang pakai masker itu adalah sedang dicek suhunya, ya kan? Dan ada orang yang mengecek suhu. Selanjutnya, nah, kamu lihat yang seperti ditembakkan itu. Nah, apa sih itu? Ya mungkin semua orang sudah tahu ya, itu adalah termometer, tepatnya termometer infrared ya, termogan. Selanjutnya, untuk apa alat itu digunakan? Nah, untuk apa? Itu sudah terlihat jelas ya, di situ ada 30 derajat Celcius. Celcius adalah satuan dari suhu, jadi alat itu tentu digunakan untuk memeriksa atau mengukur suhu ya. Kalau di gambar ini adalah tentu saja suhu tubuh. Nah, bisakah kita melakukan hal ini tanpa alat? Bisakah kamu mengukur suhu tubuh kamu atau suhu apapun dengan tanpa alat? Tanpa alat ini maksudnya bisakah? Tentu saja tidak ya, karena kalau kita hanya menggunakan tangan kita atau indera perasa kita, yang terasa itu paling hanya panas, atau dingin, atau sedang, selesai, seperti itu aja. Dan itu sifatnya sangat relatif, sehingga kita memerlukan alat ukur yang tepat, yang presisi, yang sangat teliti, supaya dapat mengeluarkan angka dalam besaran yang kita ukur, misalnya suhu gitu. Jadi jelas kan, kalau 37 derajat berarti ya jelas 37 ukurannya gitu. Tapi kalau hanya panas, dingin, atau sedang, itu tidak jelas yang dimaksud itu seberapa suhunya. Jelas ya anak-anak ya? Oke, nah apa sih yang disebut dengan suhu? Suhu itu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, makanya tadi bisa dinyatakan dengan angka, ya. Jadi tidak ada kata-kata relatif, tapi semuanya pasti. Lanjutnya, tadi alat yang tadi kita lihat kan sudah tahu, yaitu adalah termometer. Tentu saja termometer adalah alat ukur suhu. Nah, kalau kita lihat nih, kita belajar yang dasar dulu. Termometer zat cair nih biasanya paling sering digunakan. Ini terdiri dari dua jenis ya, dua jenis. Yang pertama yang sebelah kiri kita lihat, pengisinya itu adalah alkohol. Pengisinya itu adalah alkohol. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama itu adalah diberi perwarna biru atau merah. Kalau di gambar ini merah ya. Kenapa diberi perwarna? Karena alkohol itu pada dasarnya itu tidak berwarna, bening ya. Jadi kalau tidak diberi warna ya sulit untuk mendeteksi berapa suhunya. Selanjutnya, kalau di dalam alkohol itu adalah jenis toluen, maka rentang suhu yang dapat diukur adalah minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Nah, kalau seandainya yang digunakan itu adalah etil alkohol atau etanol, rentang suhunya ini lebih jauh lagi, yaitu dari minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Nah, alkohol
alkohol ini tidak berbahaya raksa. Kenapa? Karena dia itu gampang untuk menguap ya. Jadi kalau kamu mungkin pernah merasakan ada alkohol kena kulit kamu rasanya dingin ya, dia mengambil panas tubuh kita, setelah itu ya sudah dia menguap karena tidak basah lagi kan, dibuktikan dengan permukaan kulit kita tidak basah lagi, jadi dia kering. Kenapa? Karena dia sudah menguap. Nah, jadi gimana ya lebih aman untuk digunakan. Selanjutnya yang kedua itu ada yang diisi dengan raksa. Kalau raksa itu ciri-cirinya dia warnanya mengkilat, jadi tidak perlu diberikan lagi zat perwarna karena sudah terlihat ya. Selanjutnya adalah cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Nah, ini juga salah satu kelebihan raksa. Jadi dia mudah sekali untuk menguap. Jadi bukan menguap, pemuai. Jadi dua-duanya pengisi zat cair ini kenapa dipilih alkohol dan raksa itu karena dua-duanya adalah zat cair yang pemuaiannya teratur. Oleh karenanya digunakan sebagai zat pengisi termometer. Selanjutnya ini raksa ini salah satu kelebihannya juga dia membeku pada suhu rendah minus 38 derajat Celcius. Dan juga mendidihnya pada suhu yang sangat tinggi yaitu lebih dari 350 derajat Celcius. Tetapi kekurangannya adalah dia sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. Jadi raksa ini sebetulnya dia adalah logam, tapi dia bentuknya cair sehingga mudah sekali untuk terserap ke dalam tubuh dan itu dapat berbahaya untuk kesehatan. Nah, ini yang sering sekali digunakan saat ini ya. Semuanya pasti sudah tahu, sudah familiar. Kita di masa pandemi ini di mana-mana kita diukur suhunya. Nah, ini adalah kita disebutnya adalah termometer inframerah atau mungkin ada beberapa orang yang mengenalnya dengan termogan. Jadi ini kalau ada bedanya ya, ada termometer ini ada yang digunakan untuk mesin dan juga ada yang untuk medis. Medis itu berarti digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Ini digunakan pada jarak tertentu, jadi tidak perlu terjadi kontak fisik sehingga resiko infeksi atau pencemaran virus melalui sentuhan itu dapat diminimalisasi atau diminimalisir ya. Dan juga ini tuh prinsip kerjanya adalah dengan radiasi panas yang dipancarkan dari tubuh kita lalu ditangkap oleh termometer ini dan gelombang inframerahnya diubahnya jadi besaran suhu. Biasanya sih kita kalau kemana-mana itu istilahnya ditembaknya itu daerah dahi ya, tapi bisa juga digunakan di permukaan tubuh lain seperti belakang telinga. Nah, termometer inframerah ini umumnya memiliki rentang pengukuran 32-42 derajat Celcius, akurasinya 0,1 sampai 0,3 derajat Celcius. Jarak pengukurannya antara 3-5 cm. Tidak perlu terlalu tinggi, tidak perlu terlalu rendah karena ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Jadi cukup dari 32 sampai 42 saja. Nah, ini ada rentangnya berdasarkan usia. Nah, ini harus yang digunakan itu kalau seandainya mau mengukur suhu tubuh ya harus yang medis ya. Tidak bisa industri. Kenapa? Karena akurasinya beda. Kalau industri itu akurasinya itu lebih besar, antara 1 sampai 1,5 derajat Celcius. Jadi, kemungkinan terjadinya salah pembacaan itu sangat besar ya. Jadi, harus menggunakan yang akurat kalau untuk suhu tubuh yaitu antara 0,1 derajat Celcius sampai dengan 0,3 derajat Celcius. Ya, kita lanjut. Satuan suhu. Biasanya pada udah tahu nih ya. Ada 4. Paling sering kita gunakan adalah Celsius, ya. Kemudian ada R itu reaumur, F itu Fahrenheit, yang K itu adalah Kelvin. Nah, kita lihat ada yang atas sama yang bawah ya. Nah, kalau kita lihat nih ada yang paling atas itu kita sebutnya titik atas tetap, itu adalah suhu air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Kalau yang titik bawah tetap yang di bawah itu adalah suhu es melebur pada tekanan 1 atmosfer. Jadi titik bawah tetap itu adalah titik lebur es ya. Titik atas tetap adalah titik didih air. Nah, sekarang kalau kita mau lihat nih gimana cara mengkonversi atau merubah besaran dari satu satuan ke satuan yang lain, itu caranya gimana? Kita lihat dulu, kita hitung dulu rentang suhu berbagai satuan. Kita lihat yang ini Celsius ya. Ini 100 yang di atas, bawahnya 0, kita kurangi aja. Celsius berarti rentangnya dari 100 sampai 0 itu 100. Jelas ya anak-anak ya? Sekarang yang reaumur sudah bisa menebak berarti ya. Atasnya 80, bawahnya 0. Berarti rentangnya adalah 80 kurang 0 jadi sama dengan 80. Sedangkan Fahrenheit nih, atasnya 212, bawahnya 32. Berarti 212 kurang 32 sama dengan 180. Kalau yang Kelvin, nah ini atasnya 373, bawahnya 273. Kita tinggal kurangi saja sama dengan 100 hasilnya. Jelas ya? Oke.
Nah, untuk mencari perbandingannya seperti apa? Perbandingannya kita lihat, kita bandingkan aja, ini mungkin sesuai urutan yang ada di gambar ya, nggak masalah, kamu bisa terserah kamu juga urutannya, yang penting prinsipnya betul. Yang pertama, kita lihat Celsius yang paling kiri, yang kedua Reaumur paling kiri, kedua dari kiri, itu bawahnya sama-sama 0. Perhatikan, bawahnya sama-sama 0. Makanya ini kita tidak kurangi apapun. Sedangkan kita lihat yang Fahrenheit. Fahrenheit bawahnya 32, yang ini 0, yang sebelah kiri 0, Celsius dan Reaumur. Makanya kalau kita menemukan yang Fahrenheit itu harus selalu kita kurangi 32. Supaya apa? Supaya sama dengan Celsius dan Reaumur itu bawahnya jadi 0. Bisa dimengerti ya anak-anak ya? Sorry ya, ini ada yang salah nih. Ini harusnya bukan 373 kurang 273. Ini harusnya Kelvin, ini K di sini ya. K dikurangi 273. Kenapa? Alasannya sama seperti yang Fahrenheit tadi. Sama seperti yang Fahrenheit, yaitu adalah bawahnya, karena Kelvin itu bawahnya 273. Supaya sama-sama 0, maka ya otomatis kita kurangi 273. Sampai sini ngerti ya anak-anak ya? Nah, jadi gimana kita masukkan rentang suhu berbagai satuan yang tadi? Celsius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 180, Kelvin 100. Nah, ini kan pasti bisa disederhanakan ya. Semuanya bisa dibagi bilangan yang sama sehingga didapatkan perbandingan yang paling sederhana. Oke, dibagi 20, langsung aja. 100 bagi 20, 5. 80 bagi 20, 4. 180 bagi 20, 9. 100 bagi 20, 5. Nah, ini adalah perbandingan yang paling sederhana. Jadi, ketika kita mau menghitung konversi berbagai satuan suhu, ini Celsius, ini perbandingannya 5. Reaumur perbandingannya 4. Fahrenheit perbandingannya 9. Dan ini, mohon maaf sekali lagi, ini adalah Kelvin ya, bukan 373. Kelvin K. Kelvin itu adalah perbandingannya 5. Kita masuk ke contoh soal sekarang. Soal yang pertama itu adalah hasil pengukuran suhu tubuhmu adalah 35 derajat Celcius. Berapa suhu tubuhmu dalam satuan Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Ingat slide sebelumnya. Ya, kita coba dulu menghitung ke yang Reaumur. Perbandingan Celsius dan Reaumur adalah 5:4. Jelas ya, Celsius 5, tadi Reaumur adalah 4. Jadi, gimana cara penghitungannya? Seperti ini. Yang ditanya itu kita simpan di sebelah kiri, paling kiri. Ini kan yang mau kita cari ya, Reaumur. R itu Reaumur. Sama dengan perbandingannya, Reaumur itu 4 kan? 4 simpan di atas. 5 ini yang diketahui. 4/5 kali 35 yang mana? Yang ini. 35 derajat Celcius. Jadi 4/5 kali 35 sama dengan 28. Kan 35 bagi 5 berapa nih? Bisa dicoret nih ya. 7. 7 kali 4, 28. Simpel ya anak-anak? Gampang. Oke, lanjut. Reaumur sudah, sekarang kita coba yang Fahrenheit. Sama seperti tadi. Perbandingan Celsius dan Fahrenheit itu adalah 5:9. 5:9. Dan Fahrenheit titik bawah tetapnya adalah 32. Sehingga agar jadi 0 harus dikurangi 32. Kayak tadi di perbandingan tadi ya. Jadi Fahrenheit ingat harus dikurangi 32. Berarti ini kan yang ditanya ya. Kita simpan sebelah kiri. F kurang 32 sama dengan, nah perbandingan yang ditanya kita simpan di atas. Perbandingan tadi 9 ya. Dibagi 5. 5 itu yang diketahui Celsius kan? Dikali 35. 35 itu tadi suhu Celsius. Itu. 35 bagi 5 7. 7 kali 9 63. Udah selesai? Belum. Karena F-nya masih 32. F masih dikurangi 32. Berarti kalau kita mau cari Fahrenheit berapa ya tinggal sama dengan 63. Ini kan kurang ya tadinya ya. Pindah ruas nih. Ngelewatin sama dengan, melompati sama dengan, berarti jadi plus 32 sama dengan 95. Selesai. Gitu ya. Berarti yang keempat nih, yang Kelvin pasti sudah mulai terbayang. Oke, kita lihat. Perbandingan Celsius dan Kelvin adalah 5:5. Tadi di slide sebelumnya ya, kamu bisa rewind nanti. 5:5. Dan Kelvin titik bawah tetapnya adalah 273. Sehingga agar jadi 0 harus dikurangi 273 lagi. Jadi seperti apa? Nih, mirip. Seperti yang di atas. Kelvin harus selalu dikurangi 273. Harus selalu dikurangi 273 supaya sama-sama 0 ya. K dikurang 273 sama dengan 5/5. Kenapa 5? 5 itu kan Kelvin ya, ada di atas. Celsius juga sama, 5 kali 35. 5 bagi 5 berapa sih? 1 kan? Kali 35 ya, otomatis hasilnya tetap 35. Jelas ya? Sudah selesai?
1 saja belum, karena ini masih K dikurangi 273. Berarti 273-nya dikurangi ya ini ya. Minusnya harus pindah, melompati sama dengan, berarti minusnya berubah jadi plus. 35 ditambah 273, maka didapatkanlah 308. Selesai. Simple ya. Kamu harus bisa coba di rumah. Kalau belum ada yang dimengerti, masih bingung, boleh tanya ibu nanti ya. Nah, sekarang karena itu sudah, ibu masuk ke tugas. Yang pertama, tentang suhu dan alat ukur. Apa itu suhu? Tadi sudah diungkapkan, kamu tinggal dijawab saja ya, dan itu mudah. Apa alat ukur suhu? Ini juga pasti bisa ya. Lanjut, nomor 2. Satuan. Oke, sebutkan berbagai satuan suhu. Nah, tadi ada berapa tuh? Ada 4 kan? Silahkan disebutkan. Yang manakah yang merupakan satuan internasional? Oh, tadi ibu tidak sebutkan, tapi ini sudah muncul di bab 1. Ya, besaran pokok satuan internasional sudah masuk. Kalau lupa silahkan buka lagi bab 1. Dijawab ya. Yang ketiga, konversi. Nah, perhitungannya seperti yang tadi, perubahan satuan yang tadi ya. Sekarang silahkan kamu ukur suhu tubuh menggunakan apa? Ya, kamu sudah tahu alat ukurnya ya. Konversikan satuannya menjadi reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kenapa reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Karena biasanya alat ukur suhu yang ada di rumah kita itu mengukur suhu tubuh kita dalam satuan Celcius. Oke, mudah ya anak-anak ya, silahkan dikerjakan. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Semoga bismillah, semoga dapat belajar dengan baik. Kalau seandainya masih ada pertanyaan, boleh tanya ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Kalau seandainya kalian punya kritik dan saran, silahkan ya. Jangan ragu-ragu hubungi ibu. Kalau mau bertanya juga boleh follow IG ibu Nurti Istilah ya. Sampai ketemu lagi. Semoga tetap semangat, semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.